Nah, kan kita ketawa-tawa nih. Kita lagi pada ketawa-tawa. Biasalah, kita lagi menceng-cengan, lagi ngebahas topik, ketawa-tawa. Nah, begitu kita lagi sunyi, kita lagi nggak ada yang ketawa sama sekali. Itu ketawanya almarhum muncul, Bang. Tapi cuma sekali. Hahaha. Itu udah malam, Bang. Sekitar jam 1:30. Gue lagi ngerokok gitu. Nah, jadi kan rumah gue ini dataran rendah. Turun terus ya. Turunan terus sampai ke bawah ke kali Ciliwung itu. Gue ngerokok gini, nah tiba-tiba nih gue pengen noleh ke arah kiri nih. Ke arah kiri bawah kan. Gue noleh begini, itu gue ngeliat almarhum tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bersama gue Viko Fugara. Seperti biasa, malam kali ini gue udah kedatangan narasumber lagi nih yang ingin berbagi kisah horornya. Tapi malam kali ini narasumber gue mungkin udah nggak asing nih untuk kalian. Sebelah gue udah ada Bang Aris dari Dimensi Mistik. Selamat malam Bang Malam Aris. Bang Viko. Gimana kabar nih Bang? Alhamdulillah sehat Bang. Alhamdulillah. Kali ini mau bawain cerita apa nih Bang di sini? Bawain cerita pada waktu tahun 2010 Bang. 2010 di mana ada temen gue ini meninggal kecelakaan lah. Oke, kecelakaan apa kalau boleh Karena tahu? dianiaya di dalam bus. Dianiaya? Ya, di bus angkut itu. Oke. Itu zaman sekolah apa gimana? Masih sekolah Bang, zaman SMA. Masih sekolah? Masih sekolah. Di daerah mana tuh Bang? kalau Di boleh tahu? daerah Depok. Di Depok? Depok. Dan ini dianiaya sampai mungkin gentayangan. Iya, dia akhirnya neror gue sama teman-teman gue yang lain nih. Oke. Nerornya malah ke lu Bang ya? Iya. Padahal yang aniaya ini bukan lu Iya, Bang ya? bukan gue. Oke. Kalau boleh tahu nih Bang ya, itu dianiaya faktor apa Bang? Jadi temen gue ini kan bisa dibilang mohon maaf ya, fisiknya kurang lah. Jadi nggak terlalu tinggi gitu, nggak normal gitu fisiknya. Jadi begitu gue anterin dia mau ke rumah kakaknya sore hari itu, nah tahu-tahu dapat kabar gue nih lagi nongkrong didatengin sama polisi nih. Nah ternyata temen gue ini dianiaya di dalam angkutan itu. Tapi pas posisi lagi dianiaya itu nggak lagi sama lu? Enggak, kita nggak tahu kan dia lagi perjalanan mau menuju ke rumah abangnya. Oke. Dan menurut info dari polisi, karena apa tuh dia dianiaya? Ya ibaratnya dia mau diambil isi dompetnya, uangnya. Karena kan di dompetnya itu hanya tertinggal KTP-nya aja. Oh, berarti pas lagi posisi udah meninggal, pas dicek mungkin tasnya cuma isi KTP aja tuh Bang ya. Kemungkinan besar kalau kata kita mah dipalak ya Bang ya. Bisa jadi. Oke, sebelum mulai gue mau ngingetin nih, bagi kalian yang punya pengalaman horor atau punya cerita-cerita mistis yang menarik dan ingin berbagi kisahnya di Kisah Tengah Malam, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi di bawah ini. Dan satu lagi nih, seperti biasa, buat kalian yang udah nonton tapi belum subscribe, klik tombol subscribe sekarang agar kita makin semangat memberikan asupan-asupan horor ke kalian. Yaudah, nggak usah lama-lama lagi, Kisah Tengah Malam dimulai. Oke, ini Bang Aris, jadi gimana ceritanya Bang? Jadi awal ceritanya ini di tahun 2010 Bang. Lebih tepatnya di bulan suci Ramadan lah ya. Ini zaman-zaman gue masih sekolah SMA nih. Jadi ini tuh temen main gue masih di sekitaran lingkup rumah nih. Paling hanya berbeda RT aja nih, sebagian. Nah si almarhum yang bakal gue ceritain ini, sebut aja namanya Diki ya Bang ya. Nah si Diki ini emang nggak berjauhan rumahnya. Jadi kalau gue gambarin sedikit, dari rumah gue ada gang kecil. Nah ini tuh tembok kamarnya dia. Oke. Jadi pas ketika Ramadan ini, kan gue disuruh beli es batu nih sama nyokap. Nah gue ke warung tuh, itu kisaran jam 5 sore. Nah ketika gue balik dari warung itu, jadi kan kamarnya dia ini menghadap ke arah jalan. Nah yang gue lihat, posisi si almarhum ini si Diki sebelum meninggal ya. Sebelum meninggal. Dia udah keadaan rapi, udah pakai jeans, jaket, udah rapi banget lah. Nah dia lagi berdiri di depan kamarnya nih, di jendela, lebih tepatnya di jendela. Nah kan gue ngeliat nih, pas gue papasan gini kan gue ngeliat, Dik lu mau kemana? Terus dijawab, gue mau ke rumah abang gue yang pertama nih, yang paling tua, di daerah Tanjung Barat.
Lah nggak nunggu nanti aja buka, gue bilang gitu kan, tanggung nih udah jam berapa, gue bilang itu. Terus kata dia, gue udah kangen sama ponakan gue, katanya gitu. Ya udah ntar aja, emang kan dia punya kakak cewek. Gue bilang, emang kakak lu ngizinin? Kalau kata kakak gue sih nanti sih nunggu sholat tarawih dulu. Ya udah ntar aja gue anterin deh sama anak-anak, gue bilang gitu kan. Terus akhirnya dia ragu dan akhirnya dia berpikir dulu sejenak. Terus dia nanya balik ke gue, dia bilang, emang bener ntar lu mau nganterin gue? Iya, ntar pokoknya habis buka. Lu mau kapan jalannya? Kalau mau habis buka nanti gue anterin, gue bilang gitu kan. Terus kata dia, akhirnya dia mengiyakan, dia bilang, ya udah sebentar ya, ntar lu sama anak-anak Reges Aplos anterin gue ya. Iya, udah lah, penting lu buka dulu. Baiklah nih, gue ke rumah. Gue pulang, singkat cerita, udah selesai buka puasa, dia ke rumah gue nih, udah keadaan rapi yang sama kayak tadi gue lihat kan, dia udah wangi. Assalamualaikum, Riz. Waalaikumsalam. Ayo, katanya lu mau nganterin gue, katanya gitu. Terus gue bilang, ya udah, tunggu dulu ya, kita samperin anak-anak dulu. Waktu itu kan emang gue minim banget kendaraan lah, jadi gue jalan kaki dulu satu-satu kan. Akhirnya gue di pusat kumpul gue nih di rumah Reges ini udah pada kumpul, gue jalan tuh bang. Gue jalan ke depan, ya di situ sih belum ada firasat gimana ya. Kita masih namanya anak-anak ya, bercanda-bercanda lah, ceng-cengan lah ya kan, sampai ke arah depan itu ngobrol-ngobrol biasa. Nah, jadi kan emang setiap teman gue ini kan udah pada memahami nih keadaan teman gue ini memang kurang normal. Jadi nggak tinggi normal pada umumnya lah gitu ya. Mohon maaf. Ya udah, akhirnya kan kita berhentiin tuh angkut jurusan Miniarta Depok Bogor. Pasar Minggu Bogor, maaf, Pasar Minggu Bogor. Gue berhentiin tuh pada saat itu. Gue inget banget di situ mobil Miniartanya warna coklat. Terus gue berhentiin, gue stopin lah. Bang, stop bang. Bang, nanti teman gue naik, gue bilang ke kondekturnya, bang, nanti tolong turunin teman saya ini di putaran pintu kereta api Komplek AL. Karena kan emang dia pasti turunnya nanti kan dia nyebrang ke situ. Oh iya bang, nanti saya turunin teman abang gitu kan. Ya udah. Nah, cuma nih di sini ada keanehan. Ketika dia udah naik ke dalam mobil, kan bangku pada kosong tuh. Dia nggak langsung duduk di bangku bang, tapi dia menghadap ke arah belakang kaca. Ini kan kacanya besar tuh. Nah, dia melambaikan tangan nih ke kita. Oke. Nah, terus temen gue negor nih si Regis ini, kayak bocah aja tuh gitu kan. Gue merinding tuh. Kayak bocah aja tuh. Terus gue bilang, iya udah biarin aja. Nah, kita nggak ada preset apa-apa. Dia dada tuh. Terus dia nggak duduk sama sekali. Sampai mobil bener-bener nggak kelihatan tuh angkot sama kita. Udah begitu jauh, baru kita tuh ngelancing jalan buat pulang. Nah, akhirnya kan kita sholat tarawih dulu tuh. Sampai di rumah sholat tarawih. Nah, kelar sholat tarawih setengah 9, jam 9 gue pada keluar rumah nih. Ngumpul lah, nongkrong. Di rumahnya si Regis ini. Gue lagi nongkrong, nggak lama kemudian, 1 jam kemudian lah, jam 10, gue inget banget, itu gue dihampiri sama bapak-bapak. 1 orang ya. Bapak-bapak berbadan tegap, dengan mengenakan jaket yang bertuliskan polisi. Nah, begitu nyamperin gue, dia langsung nunjukin KTP temen gue nih. Dia numpang tanya, deh, rumahnya si ini tahu nggak? Gitu kan. Lah, pas gue liat KTP, lah, ini rumah, ini sih KTP-nya temen gue nih. Nah, di situ gue berpikiran gini, apa dia buat kasus ya? Apa kenapa nih bocah kok bisa sama polisi gitu kan? Tahu nggak di rumahnya? Oh tahu pak. Tapi kan gue lagi-lagi gue masih anak-anak kecil ya, maksudnya masih pelajar lah, nggak berani untuk nanya lebih jauh gitu kan. Akhirnya gue tunjukin, itu pak yang pagarnya warna biru, gue bilang, yang cat rumahnya warna biru, gue bilang. Oh ya udah, makasih ya deh gitu. Bener ya dia rumahnya itu? Iya pak. Nah di situ kan gue akhirnya terperangah nih sama teman-teman gue yang lain. Mandangin polisi ini sampai ke rumahnya si teman gue ini si Diki. Ada apaan ya? Gue pada bertanya-tanya kan, ada apaan ya? Bikin kasus apa nih bocah ya gitu kan. Nah nggak lama kemudian keluar nih keluarganya bang, karena kan teman gue ini abangnya banyak juga ya, yang laki yang cewek juga ada kan kakaknya. Begitu dia keluar nggak lama nyokapnya histeris nangis sama kakak yang cewek nih. Nah gue kan langsung pada panik kan, gue langsung nyamperin. Di situ gue nanya kenapa bang. Nah abangnya nggak jelasin, abangnya langsung ngomong gini, di antara lo ada yang bisa nggak nemenin gue sekarang juga nih, kita ke rumah sakit daerah Bogor. Wah ada apa nih bang? Udah temenin gue ya, siapa yang bisa? Oh kita bisa semua bang, gitu. Di situ gue juga nggak nanya juga sama polisi kenapa, tragedinya kenapa, nggak nanya. Terus yaudah gue sempat gotongin kakaknya dulu tuh ke dalam sama teman-teman gue kan, ibunya gue gotong ke dalam. Berangkat lah gue berangkat dari rumah dia pada saat itu 10:30 dan gue nyampe di, gue nggak bisa sebutin rumah sakitnya bang, di daerah Bogor kota itu jam 12 lewatan kalau nggak salah. Sampailah gue di sana nih bang, gue Aples, Reges, Surya, pada sama temen gue, sama abangnya 2 orang. Pas sampai di sana nyari-nyari kamar, di situ gue kan ada bilik kamar tuh, maksudnya kaca gitu ya bang ya. Di situ gue ngeliat, ya Allah, gue ngeliat kondisi temen gue tuh udah bang. Jadi kuping gue udah mengeluarkan darah dari hidung. Gue langsung, ya Allah, ini kenapa ya? Perasaan baru hitungan jam udah tadi
seger-seger aja, biasa aja gitu kan. Terus akhirnya kata abangnya gini, tuh lu lihat tuh temen lu, ya lu kenapa nih bang? Nggak tahu gue tragedinya kenapa, kejadiannya kenapa gitu kan. Di situ gue ya pecah lah tangis bang, maksudnya nggak nyangka gitu bang, tadinya kita beberapa jam yang lalu kita ngobrol bercanda di jalan, terus kayak gitu. Akhirnya abang ngomong gini, ya udah ini kan kita terlalu keramaian nih, intinya kita rollingan aja dah. Sekarang malam ini gue mau apes dulu, besok lu sama siapa kayak gitu kan, mau nggak? Oh siap bang gitu kan. Akhirnya gue pulang tuh, gue sama Regis balik, gue Regis sama Surya balik, di sana abangnya 2 orang sama si Aples teman gue. Gue balik, nah singkat cerita, karena di sana kan juga ada info dari abangnya ya, gue nanya terus kan ke abangnya, gue bilang bang, ke si abangnya si Bang Adam inilah gue sebut, Bang Adam, gimana kabar si Diki bang? Masih koma Riz. Jadi itu temen gue koma bang, nggak sadarkan diri. Doain aja biar cepat-cepat sadar. Oh ya udah bang, udah. Sehari yang kemudiannya tuh gue nanya lagi sama kakaknya, kak gimana kak kondisi? Karena di saat itu gue pikir udah kali nggak rollingan gitu kan, karena kan temen gue juga yang ganti nih pada saat itu. Terus abangnya juga nggak nanyain gue lagi, Riz gantian enggak. Jadi gue anggap, yaudah gue nanya info aja kan. Gue nanya ke kakak yang cewek, kak gimana kak kondisi Diki? Masih Riz, masih koma, doain aja biar sadar, cepet sadar gini-gini. Ya Allah kok kenapa ya gitu kan. Nah malamnya bang, pas gue sama keluarga gue lagi sahur nih. Gue lagi pada sahur, jam 2 lewat, tiba-tiba abangnya datang ke rumah gue, ngetok pintu rumah gue. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah gue dengar suara abangnya nih. Iya bang Adam, gue bukain pintu. Kenapa bang? Boleh minta nomor nenek nggak? Jadi gini bang, abangnya ini yang tua ini rumahnya deket sama rumah nenek gue. Dan pada saat itu belum pada megang handphone ya. Jadi mengandalkan kalau ada informasi atau darurat, nelponnya lewat nomor telepon nenek gue, rumah nenek gue nih. Jadi kan dia minta nih keluarganya buat ngabarin abangnya kan yang di Tanjung Barat itu, yang paling tua. Nah abangnya ngomong gini si Bang Adam ini, boleh minta nomor nenek nggak? Wah ada bang, langsung kan gue kasih nomornya kan, dia buat pulpen, gue catetin. Di situ baru gue nanya, buat apa nih bang? Karena gue belum sadar, buat apa nih bang minta nomor nenek? Mau ngabarin Bang Yudi lah sebutnya gitu ya. Mau ngabarin Bang Yudi nih abang gue yang di Tanjung Barat. Kenapa bang? Si Diki udah nggak ada. Innalillahi. Jedanya cuma 2 hari bang. 2 hari ya? Iya 2 hari di rumah sakit. Ya Allah innalillahi. Nah, udah di situ gue udah nggak nafsu makan. Udah gak ketelen lah, intinya gue, wah ya Allah, temen gue meninggal gitu kan. Akhirnya kita tuh semua tetangga, keluarga gue pada keluar tuh bang, bantu-bantu ya beresin tenda lah, gue sama teman-teman gue bikin bendera kuning kan dari gang ke gang. Nah singkat cerita, pagi lah gue nungguin, gue udah gak tidur, jam 8 pagi datang nih teman gue dengan ambulannya itu kan, pakai ambulan. Begitu dibuka, gue gotong kerandanya sampai ke rumah, karena kan ya dari rumah sakit teman gue ini udah dikain kafanin, jadi udah dipocongin bang. Jadi udah nggak pakai dimandiin lagi dah. Tapi dari pihak rumah sakit keluarga minta izin, maksudnya dibuka dulu biar keluarga bisa melihat terakhir kali gitu kan. Begitu sampai dibuka kurung batangnya, posisi gue di sebelah kiri dah. Intinya gue di sini, ini mayat teman gue, ini teman gue. Nah itu gue ngelihat masih ada rembesan darah dari kuping keluar. Nah gue nanya ke teman gue ya, kok darahnya masih ngucur ya? Gas. Terus kata teman gue, iya ya ngapa ya? Lu mau nanya nggak? Terus gue bilang, nggak enak lah nanya. Di situ gue takut bang. Padahal gue sebenarnya hati gue tuh penasaran, kenapa nih teman gue kok sampai kayak gini nih, sampai udah dipocongin. Biasanya kan ya masih dalam keadaan biasa, ntar di rumah baru dirapiin kan gitu kan ya. Cuma kan udah dipocongin di rumah sakit ya. Ini ada apa ya? Udah, gue nggak berani nanya. Kita bawa ke musola, kita sholatin sampai kita bawa ke pemakaman terakhir. Di situ gue sama teman-teman gue, abang udah pada pulang semua, takziah juga pada pulang. Gue sama teman gue pada nangis bang, maksudnya gue menyesali gitu. Kenapa lu pengen pulang gitu maksud gue? Kenapa bukannya nanti aja apa nunggu lebaran gitu kan? Akhirnya kayak gini nih lu, kayak gini. Gue menyesali dah, intinya gue sama teman gue lama di situ. Nah nggak lama kemudian gue balik tuh. 2 jam kemudian lah gue lama di kuburan itu, di kuburan dia, gue balik. Jadi kan gue nongkrong gue ini kan bisa dibilang intens ya. Maksudnya gue juga dikasih izin sama pihak Pak Haji Musola ini, karena kan gue pada remaja musola pada saat itu ya. Jadi gue diizinin buat ya kalau mau sampai buka sampai sahur di sini ngumumin gitu kan di masjid nggak apa-apa, tapi lu kalau mau nongkrong di luar ya gitu. Nah akhirnya kan gue pada nongkrong nih. Gue seperti biasa habis sholat tarawih, gue ngumpul dulu di rumah teman gue. Habis dari rumah teman gue, kita malaman dikit ke musola.
Nah di musola ini kan gue tahu kan bang, mainan dulu yang namanya monopoli itu yang beli hotel, beli rumah gitu kan. Ada tuh teman gue bawa dari rumah itu buat ngisi waktu kita sambil nunggu sahur kan. Jam sahur kita main tuh keluar jam 11 di pelataran ada musola, kita main monopoli itu. Nah pas kita lagi main monopoli itu, kita tuh semua tuh ngendus tuh. Itu gue memang merasakan kayak suasananya tuh udah beda, sunyi. Udah kayak biasanya tuh ada 1-2 orang lewat. Ini tuh kayaknya udah nggak ada yang sama sekali lewat. Itu masih sore padahal setengah 12 lah. Kok kayaknya ini kok sunyi banget. Kayaknya kayak nggak biasa-biasanya gitu. Terus nggak lama kemudian, gue tuh nyium harum atau parfum khas temen gue ini yang biasa dipakai setiap nongkrong. Karena kan emang temen gue ini pokoknya dia kalau nongkrong tuh wangi banget. Nggak wangi pokoknya, dia wangi banget tuh khasnya. Senyum nih, gue pun nyium. Tajem banget nih baunya di hidung gue. Nah teman gue nyolek nih Syapres. Lu nyium gak? Iya udah main aja biasa. Gue bilang gitu, udah biasanya biasa. Gue main tuh bawa biasa aja. Nah gak lama kemudian kayaknya harumnya ini bisa dibilang kayak semakin mendekat gitu bang. Makin menyengat banget. Terus kata temen gue lagi si Surya gini ya, ini kayak wanginya almarhum ya. Udah main aja main. Gue itu berusaha untuk takutnya ntar kalau gue bilang iya atau gimana, kita tuh semua pernah takut gitu kan. Gue disitu mencoba untuk memberanikan diri gue. Udah main aja biasa-biasa. Nah, nggak lama kita lagi main bang, itu kertas monopoli kan gede ya, itu kayak ada yang geser bang. Jadi kayak prak, itu kan pada berantakan nih yang kita udah beli rumah gitu. Wah, temen gue langsung pada panik tuh. Tuh kan gue bilang apa? Wah itu udah pada lompat tuh bang, langsung pada sebagian pada lompat tuh. Apres, Regis udah pada lompat. Terus gue memberanikan diri bilang, tahan lu, Surya, gue nahan Surya nih, tahan lu Sur. Emang apa nih? Udah cabut aja tuh, nggak usah diberesin. Enggak. Di situ gue, maksudnya ada rasa kesel bang. Maksudnya gue tahu nih mungkin gue emang nggak bisa ngelihat, nggak bisa tahu keberadaan temen gue, tapi gue memberanikan diri untuk bilang, Dik, udahlah, gue tahu mungkin lu kangen nih sama temen lu pengen ikut ngumpul, cuman lu kan udah beda nih. Di situ gue memberanikan diri bang. Kalau emang lu kangen, udah lu cukup ngeliat dari jarak jauh aja. Gue bilang kalau kayak gini, yang ada teman-teman lu nih pada takut nih. Gue bilang gitu. Nah akhirnya gue makin merinding kan, gue juga merasakan kayak makin merinding. Yaudah gue cabut juga tuh, gue sempet beresin sebentar, gue cabut tuh. Nah akhirnya kan besok malam gue pada takut nih, udah mulai pada takut. Akhirnya pindahlah nongkrong di rumah gue aja nih. Beberapa hari kita nggak keluar, 3 hari atau ya 3 hari 4 hari kita nggak keluar, nongkrong di rumah gue. Malam berikutnya main karambol. Pada saat main karambol itu kita semua tuh nyium lagi tuh bang, wangi harum parfum khas teman gue ini. Kata teman gue gini, bilang si Surya, tuh kan ada lagi kan. Nah, udah gue bilang, udah santai aja, udah nggak usah, lupain. Udah kita tetap fokus. Itu jam 1 lah. Ini kejadian Ramadan bang padahal. Bulan Ramadan. Kita main fokus. Nah, kan kita ketawa-tawa nih. Kita lagi pada ketawa-tawa. Biasalah, kita lagi menceng-cengan, lagi ngebahas topik, ketawa-tawa. Nah, begitu kita lagi sunyi, kita lagi nggak ada yang ketawa sama sekali. Itu ketawanya almarhum muncul, bang. Tapi cuma sekali. Hahaha. Wah, di situ temen gue langsung pada masuk ke rumah gue kan. Langsung pada panik. Masuk ke rumah gue. Terus gue bilang, tahan lu pres. Gue bilang gitu ya. Udah, ini bukan orang nih, kata temen gue gitu. Ini bukan orang nih, ini pasti si almarhum nih. Lah kan ini temen kita. Gue bilang, kan ini udah santai. Di situ gue merinding juga bang. Gue kesel di situ. Nada gue sedikit tinggi, gue bilang, Dik, kan gue udah bilang, kalau emang lu kangen sama teman lu dari jarak jauh aja, gue bilang. Kalau kayak gini, lu yang ada bikin tongkrongan lu tuh sepi. Temen lu pada takut sama lu, gue bilang itu. Udah apa? Kita kan udah beda, gue bilang gitu kan. Akhirnya gue beresin, gue masuk tuh. Ketika gue lagi di dalam rumah, di ruang tamu gue nih, temen gue si Bakul ini baru sadar bang, dengan kejadian sebelum dia meninggal nih. Jadi kan pernah nih, gue sewaktu-waktu nongkrong, temen gue si Bakul ini, karena rumahnya lewat Kali Ciliwung, pohon-pohon bambu, dia takut pulang tuh jam 2 malam. Nah akhirnya si almarhum ini masih hidup, dia ngajak buat nginep di rumahnya, di kamarnya. Si Bakul ini baru sadar tuh, baru cerita pas di rumah gue ini. Si Bakul bilang, nah gue baru inget nih, Riz, Ples, apa Kul? Lu inget gak yang waktu gue takut pulang? Iya, kan gue nginep tuh di rumah dia, iya. Nah di kamarnya dia aneh dah. Dia aneh nih sebelum meninggal. 7 hari sebelum meninggal, pokoknya intinya dia seminggu sebelum dia meninggal dia udah muncul keanehan lah kalau menurut si Bakul ini. Jadi pas di kamarnya ini, si almarhum Diki ini gak tidur. Tapi nyuruh si Bakul, udah Kul, kalau mau tidur aja. Terus dia buka jendela, dia natap ke atas, dia ngomong gini ke Bakul, Kul, ngapa Dik?
enak kali ya kalau tinggal di langit. Dia ngomong gitu bang. Nah si Bakul ini kan langsung panik ya, takut ya. Lu ngomong apaan sih Dik? Udah apa? Jangan ngaco aja, udah sini tidur. Udah nggak, gue pengen natap langit. Enak kali ya tinggal di langit. Lu kalau mau tidur aja di situ. Tapi setelahnya udah nggak ceritain lagi ya. Maksudnya keanehannya di situ. Maksudnya firasat terakhir mungkin itu alamat dia mau ya pulang lah gitu kan. Terus gue bilang, lalu baru bilang gue, kagak, gue baru inget kan pas dia meninggal. Mungkin ini permintaan dia pamit kali ya, apa dia maksudnya firasat dia untuk ya meninggal lah gitu. Bisa jadi sih, gue bilang. Udah akhirnya nunggu subuh, nunggu pas mau puasa, kita pulang tuh. Nah singkat cerita, itu tuh udah nggak ada kejadian-kejadian lagi sampai menjelang Idul Fitri. Nah menjelang Idul Fitri, oh ya di sini kan gue mau lurusin dulu bang ya. Mungkin ini permintaan dari keluarga, nggak mau dibikin tahlilan, tapi takutnya mengganggu ibadah orang atau gimana, gue nggak ngerti lah. Tapi pada intinya selama puasa nggak ada acara tahlilan di rumahnya. Nah setelah Idul Fitri selesai, pada Idul Fitri baru nih ngadain tahlilan keluarganya. Nah udah ngadain tahlilan, nah kan gue ngumpul tuh. Gue ngumpul, abangnya kan bilang kalau mau ngumpul di sini aja Riz gitu kan. Ya udah abangnya gelarin tikar, jadi makanan-makanan yang masih sisa-sisa ada tuh dikeluarin tuh, kacang-kacangan ditaruh di permukaan piring gitu kan. Nah kita lagi pada nyantai ngobrol. Nah gue nggak tahu lah ini entah itu almarhum atau makhluk lain, gue nggak ngerti. Itu tiba-tiba kita lagi ngobrol, ada abangnya juga bang. Itu beberapa kacang kayak ada yang kepantul ke atas tuh, kayak ada yang mau makan. Tak, tapi cepet gerakannya. Tak. Wah kita kan langsung pada panik ya, sangkiraban lah bahasanya. Wah udah pada gelisah gitu kan. Wah ini siapa nih gitu. Wah ada apa nih bang, bang? Ya udah akhirnya kan kata abangnya, udah dah kita bubar aja. Bubar tuh, maksudnya ya nggak mau ada kejadian yang diinginkan lagi lah. Maksudnya menurut gue gini, pasti nih setelah ini ada kejadian lagi nih, udah mendingan kita bubar aja. Bubar atau gue bubar. Di malam kemudiannya, singkat cerita, jadi kan ini nggak setiap malam kejadian ya bang. Jadi ada beberapa malam yang kita nongkrong tuh biasa aja. Nah jadi emang si almarhum ini jahilnya semasa hidup kalau kita lagi sholat, kita tuh dicolek pinggul kita gini bang. Kalau kita udah pada mulai sholat, almarhum belum mulai. Jadi kita lagi sholat isya, udah habis takbiratul ihram, Allahu Akbar. Nah gue ngerasa ada yang nyolek pinggul gue sebelah kanan. Nah, terus gue langsung berpikir gini, wah ini bercandaannya almarhum nih, gitu kan. Terus dalam benak hati gue ngomong gini, setelah sholat gue pengen nanya nih, kira-kira gue doang apa yang lain juga dicolek nih. Selesai sholat, kelar, doa, keluar dari musola, temen gue langsung narik gue, siapa? Riz, apa? Tadi ada yang aneh kalau lagi sholat. Kenapa? Gue nanya gitu kan. Masa gue dicolek pinggul gue? Wah sama nih. Wah almarhum nih, kata dia gitu kan. Nah temen gue nanya, kok almarhum bisa ya? Padahal kita lagi sholat ya. Kok dia bisa ya gangguin kita lagi sholat? Dia bilang gitu kan. Nah dari situ gue menjelaskan ke temen gue lah. Gue bilang, ya mungkin ini korinnya yang nyerupain dia. Ya mungkin emang dia kan sehari-harinya dia sama kita, begadang, makan, ngerokok bareng, nongkrong. Ya mungkin ini dia ngikutin karakternya dia. Gue bilang gitu kan. Wah ngeri juga ya, berarti kita bisa nemuin dia nih ya. Jangan sampai sih, gue bilang gitu kan. Dengan cerita udah balik deh tuh gue. Nah temen gue si Regis ini main ke rumah si Agus nih, inget gue. Dia main ke rumah si Agus, ya nggak jauh sih, di RT seberang lah. Jadi ini sih yang ngalamin si Regis ya bang. Jadi si Regis ini balik, katanya dari musola itu kan letter S gini. Nah nggak jauh dari turunan musola ada pohon melinjo nih. Katanya dia jam 1 dia balik, dia ngeliat almarhum lagi berdiri di samping batang pohon melinjo. Berdiri? Iya, dia lagi berdiri begini aja nih. Tapi nunduk. Iya, dengan keadaan celana jeans, semua sweater yang sama. Terakhir kalian kita anterin dia mau naik angkot itu. Temen gue nggak sadar, si Regis ini nengok. Lah, lu dia diem aja tuh. Pokoknya kalau kata temen gue pucat, keadaannya pucat, kayak wajah-wajah pilu gitu lah, sedih. Terus dia bengong, nah temen gue baru connect. Lah iya lu udah meninggal ya, langsung cabut tuh. Nah si Regis ini cerita ketika gue lagi beli rokok di warung Ucok, ketemu gue siang-siang. Pas gue lagi ke warung beli rokok, si Regis nyamperin tuh. Riz, apa guys? Wah gila nih, ini mau udah gila, ngapa sih? Semalam gue balik di rumah Agus, gue ketemu si Diki gitu, almarhum Diki. Ketemu di mana? Itu di bawah musola katanya, di turunan musola, di sebelah pohon melinjonya, batang pohon melinjonya Haji Usman, bilang gitu kan. Wah yang benar loh. Iya,
lagi ngapain? Dia ngomong apaan? Enggak, dia diem aja. Gue nggak sadar awalnya. Gue pikir kan, ya gue masih nggak sadar dia belum meninggal gitu kan. Cuma pas gue perhatiin dia diem aja. Dia nggak gimana-gimana sama lu. Kagak, dia cuma nunduk aja. Pokoknya dia pucat. Dia kayak wajah-wajah sedih gitu. Nah gue di situ gue jelasin lagi, maksudnya kok gentayangan ya? Kan temen gue jadi pertanyaan yang berlebihan ya, maksudnya kok jadi malah gentayangan ya, malah jadi neror kita, kenapa ya? Padahal kita agak salah gitu kan. Gue jelasin lagi ke temen gue bilang, ya nggak ada salahnya sih, kita kan temennya dia, gue bilang gitu ya. Karena kan kemarin gue bilang di musola, dia sehari-harinya sama kita, dia nongkrong sama kita, begadang sama kita. Nanti pasti ada lagi nih kejadian-kejadian. Wah lu jangan nakutin, ya pokoknya kita nggak usah takut lah, orang di teman kita, gue bilang gitu kan ya. Cuman beda alam aja. Baiklah tuh gue akhiri obrolan gue. Pas gue lagi bakar ayam, di momen gue bakar ayam malam minggu ini bang. Jadi kan gue bakar ayam tuh di rumah temen gue, si Surya ini. Nah, rumah Surya ini kan nggak jauh sama si rumah Regis ini. Jadi kan gue nyang-nyangin tuh, gue bete lah. Gue bilang sama temen-temen gue bilang, nah di situ juga ada abang yang nomor 3. Sebut aja Bang Edi lah ya. Nah di sini gue lagi bakar ayam, gue bete. Kelamaan gue izin sebatang dulu nih sama temen gue. Gue sebatang dulu ya di depan rumah Regis. Nah gue ke rumah Regis nih ke depan. Gue jalan ke depan, di depan rumahnya Regis, di pagernya gue ngerokok nih. Gue ngerokok, dan Regis nyamperin gue. Lama banget matanya. Iya guys, itu udah malam bang, sekitar jam setengah dua. Gue lagi ngerokok gitu. Nah jadi kan rumah gue ini dataran rendah, turun terus ya. Turunan terus sampai ke bawah ke Kali Ciliwung itu. Gue ngerokok gini, nah tiba-tiba nih gue pengen noleh ke arah kiri nih. Ke arah kiri bawah kan. Gue noleh begini, itu gue ngeliat almarhum tuh. Perdana gue ngeliat almarhum di bawah pohon belimbing. Di depan itu kan terkenalnya adalah tukang sayur Po Iyah ya. Nah itu di depan rumah Po Iyah ini ada pohon belimbing. Nah dia di sampingnya ini, dia menghadap ke gue, tapi posisinya dia lagi begini berdiri dengan keadaan celana jeans yang sama. Dia pokoknya intinya dia pilu banget, sedih. Dia dada gini. Nah di situ kan gue langsung narik ya, bang Edi, gue bilang gitu kan. Gue tarik, bang sini bang. Gue panggil gitu kan. Karena yang gue lihat masih ada nih almarhum. Gue belum noleh ke si Regis ini, maksudnya belum gue bilang ke Regis, maksudnya biar abangnya lihat dulu nih. Kalau gue ini lihat nyata nih gitu kan. Bang Edi sini ada bang. Kenapa di sini bang? Bang itu dia bang. Gue bilang itu almarhum bang. Gue bilang gitu kan. Abangnya sampai ngucap mata gini loh. Mana itu bang? Di bawah pohon belimbingnya Po Iyah. Gue bilang itu bang, itu almarhum bang. Gue bilang gitu. Yang mana sih? Nah terus gue bilang sama Regis, sini guys. Regis gue tarik. Guys lu lihat tuh guys, arah tangan gue guys. Gue bilang itu tuh. Oh iya almarhum. Regis ngeliat bang. Cuman yang gue bingung, abangnya ini gak ngeliat si Bang Edi. Dia mendadah gini, tapi samar-samar ya bang. Maksudnya nggak padat begitu. Intinya samar. Dia kayak masih tembus sama batang pohon belimbing ini. Nggak lama kemudian, hitungan per detik dia kayak hologram. Dia langsung hilang kayak gitu. Itu almarhum. Iya bang, itu almarhum bang. Terakhir kali kita nganterin pakai baju itu kan guys, gue bilang, iya almarhum, kasihan banget ya. Dia nggak, pokoknya dia intinya dia pilu, dia cuma dadah doang ke kita, dia nggak ngasih wajah senyum, dia cuma pilu gitu doang. Terus abangnya bertanya-tanya kan ke gue, nah ini gue pengen tanya nih sama lo, lu kan biasa teman nongkrong nih sama dia setiap malam, lu sering ngasih? Wah kalau itu mah jangan ditanya bang, kita udah ngalamin beberapa kali, gue bilang gitu kan. Nah yang saya mau tanya abang nih sebagai keluarga, gue bilang, ada nggak abang ditemuin atau mimpi? Itu sama sekali gue satu keluarga nggak ada yang ditemuin, nggak ada yang dimimpiin, Riz. Abangnya ngomong kayak gitu, maksudnya kan gue bingung ya. Kok cuman kita doang nih temen-temennya yang diteror gitu kan? Ada apa sih sebenarnya? Ini kejadian kenapa gitu kan? Udah singkat cerita, udahlah kita lanjutin lagi bakar ayam, selesai, sampai acara selesai bakar ayam, gue pulang tuh. Gue pulang, besokannya gue nongkrong, di malam itu gue gak ngalamin kejadian, cuman pembahasannya tentang almarhum ini. Maksudnya, dia meninggal, kenapa nih meninggal? Terus kok dia bisa neror kita? Tapi keluarganya enggak gitu kan. Singkat cerita bang, di hari Jumat. Jadi di hari Jumat ini, kita kan pada namanya anak muda dulu kan, sebelum berangkat sholat Jumat, kita nongkrong dulu nih, ngumpul nih di satu titik. Sampai semua pada ngumpul, udah, nah abangnya nyamperin nih. Cek. Lu pada mau sholat ya? Ya ini bang, bareng yuk, bareng tuh, jalan ke masjid. Pas balik dari masjid, ngumpul lagi di rumah Regis nih gue, sama teman-teman gue. Gue ngumpul, abangnya nyampe nih jam 1 lewat. Set. Gue mau nanya sama lu pada, kenapa bang? Abang yang beda lagi ya, bukan yang abang Edi kemarin, yang nomor 2. Kenapa bang? Besok ada yang bisa mau nemenin gue nggak?
antara lu, salah satu deh di antara lu kemana ya bang? Gue masih penasaran dah sama meninggalnya adik gue gitu nih. Abangnya buka omongan kayak gitu. Maksudnya gimana bang? Enggak, jadi kan adik gue kan kemarin lu bilang katanya minta diturunin di komplek AL kan, halte komplek AL. Iya, besok-besok nggak hari Sabtu, ya siang-siangan dah gini hari lah, adem-ademan. Kita ke sono yuk, siapa tahu ada yang lihat adik gue gimana kan kita nggak tahu gitu. Oh boleh bang, kita mengiyakan tuh semuanya tuh. Bisa gimana bang? Ya jam 2 jam 3 lah, adem-ademan. Ya udah singkat cerita, Sabtu nih bang, berangkatlah gue jam 2 itu. Gue berangkat ke komplek AL ini. Karena kan emang gue kan waktu itu bilang ke kernetnya emang di mana-mana kalau keseringan ya temen gue turunnya di situ, di area halte komplek AL. Sampailah nih gue di komplek AL itu. Masing-masing gue mencar bang. Dalam artian gue mencar nyari informasi. Abangnya ke sini, gue ke sini. Di situ ada tukang majalah. Jadi kan dulu masih zamannya ada tukang majalah tuh yang di situ kan di halte itu. Gua nanya di situ, terus dia bilang, wah saya lupa deh gitu kan. Gue nanya lagi, ada tukang ojek pangkalan, opang. Gue nanya di situ ada warteg. Gue nanya. Nah di sini gue baru dapat kunci jawab. Maksudnya ada narasumber yang tahu lah narasumbernya itu. Ada tukang ojek pangkalan keluar dari warteg sambil bawa piring. Ketika gue lagi ngobrol sama abangnya nih menjelasin kejadiannya gitu ya. Waktu itu adik saya gini kata abangnya. Nah dia tiba-tiba langsung, lah itu saya lihat bang. Gitu. Wah, abang lihat. Dulu tuh dia. Abang lihat kapan bang? Iya waktu malam-malam bang saya lihat. Oh itu adik abang, itu adik saya. Gimana bang kabarnya bang? Kan dia jatuh bang gitu. Adik saya udah meninggal bang. Innalillahi, kaget tuh bang. Semua jadi dia pada kaget tuh maksudnya. Kok meninggal ya bang? Nah dia ngelihat informasi dari dia bilang, saya inget bang, karena saya yang gotong. Waktu itu adik abang turun dari angkot mini Harta itu persis di depan halte, baru kaki kiri bang, itu mobil udah ngegas duluan bang, udah jalan. Jadi dia ke planting gitu bang, pang gitu kan. Nah riwayatnya si teman gue ini punya penyakit 7 keliling. Nah sekarang bisa dikenal vertigo lah. Dia punya penyakit 7 keliling, jadi pas ketika dia kebanting gitu kan, jalan kena aspal, pak gitu kan. Nah kalau menurut si tukang ojek yang lihat di kejadian itu, temen gue ini enggak ngeluarin sama sekali darah, tapi cuma melotot. Keadaannya dia melotot ke atas aja matanya gitu. Nah mungkin dia kaget atau gimana ya, shock, namanya pala kebentur aspal kan. Nah akhirnya nih sebagian penumpang orang-orang yang ada di halte itu yang lagi nungguin angkot ngejaga nih, maksudnya jangan sampai nih angkot kabur nih gitu kan. Tanggung jawab gitu kalau kata informasi si tukang ojek ini. Dihadang, tanggung jawab lo, bawa nih ke rumah sakit nih, tanggung jawab lo gini. Iya pak. Nah si kenaikan ini turun, iya pak saya bakal tanggung jawab. Sama si sopirnya ini pun turun ngejelasin ke warga nih, maksudnya ke orang sekitar, iya saya bakal bawa nih korban ini, saya bakal tanggung jawab gitu kan. Cuman sangat disayangkan menurut gua nih ya, menurut gua sangat disayangkan kenapa nggak ada salah satu perwakilan yang ikut. Jadi menurut si tukang ojek ini, dia diangkat temen gua, ditaruh di bangku paling belakang kan. Angkot mini Harta itu kan bangku belakang kan panjang ya, bukan satuan gitu kan. Nah digotong, ditidurin telentang di situ bang. Ditekanin lagi, ini bawa nih ya, tanggung jawab nih, bawa ke rumah sakit ya, apa nggak hubungin keluarganya? Iya nanti saya hubungin gini. Di situ gue juga nggak habis pikir, maksudnya kenapa warga nggak ngegeledah dulu lah? Karena kan temen gue ini sering nyelipin nomor telepon nenek gue buat ngehubungin abangnya gitu kan. Sangat disayangkannya di situ. Akhirnya warga pada turun, jalanlah nih angkot. Lagi-lagi di sini menurut pemikiran gue aja bang. Karena kenapa? Temen gue ini ditemuin polisi udah di daerah Bogor, di semak-semak pinggir jalan. Semak-semak? Iya. Nah, karena kenapa gue ngambil kesimpulan? Mungkin temen gue ini dijarah, dalam artian dibegal lah, di dalam mobil ini. Karena kan temen gue udah gak berdaya, udah diem aja, mungkin digeledah. Karena kan uangnya pada gak ada bang, ludes. Tapi masih syukur alhamdulillahnya KTP-nya juga gak diambil. Kalau KTP-nya diambil, gak tahu lah. Nggak mungkin polisi nggak bakal sampai ke alamat rumahnya. Mungkin menurut gue gini, jadi si temen gue ini dianiaya, diambil barang bawaannya, uangnya lah gitu ya. Sebelum diambil ini mungkin di tengah jalan penumpang sebagian disuruh turun, karena nggak mungkin kalau dianiaya masih ada penumpang, iya dong. Diturunin di pinggir jalan mungkin, nah alasannya bakalan dibawa ke rumah sakit. Ternyata kan enggak, temen gue dianiaya karena ya itu terjawab juga.
keluar darah kan, mengucur terus nggak berhenti kan sampai meninggalnya juga. Nah temen gue dibuang nih di pinggir jalan daerah Bogor ya, di semak-semak. Kata si polisi ini ngomong ke keluarganya, emang abangnya mengiyakan, iya polisi nemuin adik saya di pinggir jalan di semak-semak, masih sadar ya, tapi koma keadaannya. Nah terus bilang itu udah keadaan darah. Nah itu masyarakat sekitar nemuin, nggak berani megang, lapor lah ke polsek sekitar. Barulah polsek datang, evakuasi, bawa ke rumah sakit. Itu akhirnya ketahuan jawabannya di situ. Oh berarti benar, kejadian berarti. Nah akhirnya abangnya langsung bergegas nih, bilang wah gue nggak terima nih adik gue gini gitu kan. Nah abangnya ke fullnya si angkot ini, ke fullnya di daerah Depok ada Margonda Depok situ. Nah pas ditemuin kan dia kan juga setoran punya bos ya. Nah kata bosnya dia udah nggak narik nih. Udah 1 minggu dia nggak masuk. Berdua nih si sopir sama kondekturnya. Nah dijelasin kan kronologinya, adik saya begini ya. Si pihak bos mungkin nggak tahu lah gimana ke depannya, tanggung jawab atau enggak gue nggak ngerti lah, apa kekeluargaan gue nggak paham. Nah udah tuh akhirnya kita terjawab terus itu, wah bener kan meninggal dianiaya, karena nggak mungkin nih kok dia sampai nemuin kita nih gentayangan gitu kan, neror kita. Udah di situ selesai. Nah terus gue memutuskan buat udah besok ziarah yuk ke makam almarhum nih, kita ziarah lah tuh, ziarah di situ gue berharap udah nih mungkin ini adik intinya kita udah pada tahu lu meninggal begini, ya udah lu cukup nggak usah datang lagi lah gitu kan, maksudnya kita doain nih gini udah kelar gue pulang. Nah jadi 1 minggu itu kita aman-aman aja bang. Nah ini di momen yang ini nih yang gue bener-bener langsung ketemu sama almarhum gitu, face to face gitu kan. Jadi hari itu hari Kamis, besokannya sepupu gue yang di Jatinegara ini mau nikah, abang sepupu gue. Bokap gue kan udah berangkat duluan nih sama nyokap gue. Besok gue nyusul nih di hari Sabtu pagi. Bang Dede besok aja sama abang gue gitu kan gue 2 bersaudara. Nah jadi gue di rumah ini cuman berdua nih sama abang gue. Nah abang gue main ke RW seberang. Nah di rumah ini gue sendiri. Nah pada saat itu malam Jumat, gue emang gak ada yang keluar sama sekali, gue di rumah. Nah gue punya kucing nih 1 di rumah. Jadi kan gue lagi nonton TV setengah 12 itu. Gue lagi nonton TV, jadi gue jelasin dulu, gue nonton TV di ruang TV itu, di depan ruang tamu itu ada sofa, tapi gue nggak duduk di sofa bang. Gue di bawahnya nih, gue nyenderin gitu kan. Gue kayak gini, nih ada kucing gue ngeliat jam setengah 12. Itu hawanya gue ngantuk tapi nggak bisa tidur. Gue ngantuk nggak bisa tidur, gue ngantuk jam setengah 12, jam 12. Cuman gue ngerasa kayaknya hawa nggak enak dah. Gue pengen keluar, cuman gue malas gitu, pengen nongkrong, gak ada yang pernah nongkrong gitu kan. Ya udah, terus ini kucing gue nih kayak nggak tahu ngasih kode, kayak gelisah gitu. Kenapa nih si pusing nih gitu kan, si pusing apa nih? Terus dia gelendotan ke gue gini. Terus gue sono dikit gitu kan. Gue masih kayak di hati gue kayak ada yang mengganjal, ada sesuatu yang mau terjadi nih gitu. Pokoknya gue udah ngerasa kayak gitu bang. Nah nggak tahu kenapa tiba-tiba nih, kan gue nyenderin sofa gue gini ya. Nah ini nggak tahu kenapa nih tangan kiri gue ini begini nih kata sofa, megang gini kan. Nah gue langsung megang ngeraba tuh badan bang. Badan? Iya. Gue ngeraba kayak dari perut gini, dari arah sini ya. Gue megang, kok nih perut? Tapi gue masih belum berani menoleh ya. Gue megang gini, terus gue raba-raba sampai ke leher. Kok dingin banget gitu kan. Nah, gue beranikan diri lah. Gue nengok begini nih. Astagfirullahaladzim. Ini almarhum bang. Almarhum posisi lagi begini nih. Kan ini TV ya. Iya gini nih, lagi begini bang. Karena emang riwayatnya almarhum ini, kalau nginep di rumah gue, kita lagi pada nonton VCD pada saat itu ya, zaman itu. Dia tuh nggak mau duduk di bawah di lantai. Dia tuh duduk di sofa gitu. Selalu tiduran kayak gini. Itu jadi saksi bisunya tuh sofa gue. Dia lagi keadaan kayak gini nih. Wah, gue langsung takut kan, gue langsung innalillahi, ya Allah dikol lu. Gue langsung, wah disitu gue udah nggak bingung lah, gue udah nggak bisa berkata apa-apa. Cuman kayaknya nih hati gue kayak ngomong sama dia nih, berinteraksi, udah kok lu kayak gini. Intinya kita tuh udah beda alam. Intinya udah keluarga lu, kita tuh semua teman-teman udah ikhlas, udah redo, udah semoga lu diampuni dosa lu diterima, ditempatkan yang enak di sisi Allah gitu kan. Ini lu gue kirimin Al-Fatihah ya, gue doain ya. Gue nggak tahu lah itu gue
gimmick mulut gue ngomong, ngucap atau gimana gue nggak ngerti. Tapi pada intinya gue ngedoain dia sampai gue baca Al-Fatihah. Itu dia tuh kayak senyum-senyum. Tadinya tuh dia ngasih wajah pilu, tapi setelah gue kirim Al-Fatihah dia senyum-senyum. Itu hilang, udar. Wah, di situ gue langsung shock, gue minum. Gue nggak bisa tidur. Akhirnya gue nunggu pagi. Gue gelisah, maksudnya bener nggak sih yang gue alamin? Gue tuh di situ sempat mikir bang, maksudnya bener nggak sih gue tadi tuh yang gue pegang dia gitu kan. Udah akhirnya gue nggak bisa tidur sampai pagi, sampai siangnya juga gue ketemu temen gue jelasin ke temen gue si Reges ke Aples, gue kumpulin teman-teman anak-anak dah, gue bilang kita nongkrong tuh di rumah Aples, gue pengen ngomongin sama lo. Kenapa? Gila, semalam gue ketemu almarhum ke rumah lu, tiduran di sofa gue bilang gitu kan. Ngapain? Jadi pokoknya dia tiduran, dia ngasih wajah pilu, dia nggak ngomong apa-apa sama gue, pokoknya sedih banget dah, gue bilang. Padahal kita kemarin udah ziarah ya, gue bilang gitu ya. Kenapa terus dia nggak ngomong apa-apa sama lu? Enggak, dia nggak ngomong apa-apa sama gue. Pokoknya dia diem aja ya, gue juga takut, gue bilang gue ngerti, gue juga nggak ngomong apa-apa sama dia. Intinya ya di dalam hati gue kayak gue ngedoain dia lah, gue bilang gitu kan. Terus gimana? Ya udah, kita ziarah lagi dah, gue bilang gitu. Nah ziarah lagi nih bang, gue ziarah lagi ke tempat dia. Nah gue pikir udahlah, selesai lah nih. Udah nggak ada lagi nih. Di situ gue interaksi lah sama dia di kuburan. Intinya makasih nih, intinya lu udah teman terbaik. Kita udah ngedoain lu, udah jangan sampai nakutin kita lagi nih. Udah cukup, makasih gini. Kita udah beda alam. Semoga lu enak lah di sana gitu kan. Balik nongkrong nih beberapa hari kemudian temen gue juga pada takut kan, akhirnya udah kita jangan nongkrong dulu dah. Jadi bang, beberapa hari itu kita emang pada nggak syuting nih akhirnya sama teman-teman, karena kan takut ya, karena takut digentayangin lagi, didatengin lagi sama si almarhum ini. Akhirnya beberapa hari kita jeda, 3 hari nggak nongkrong. Nah balik lagi nih setelah 3 hari itu, akhirnya teman-teman gue pada berani nongkrong di rumah gue aja nih. Nongkrongnya di rumah lu ya gitu kan, nongkrong di rumah gue. Sama kita lagi ngobrol, kita nggak lagi ngamen karambol, ini kita lagi ngobrol lah, ngalor ngidul lah bahasanya, beda topik. Itu jam 2 ya, jam 2 pagi. Karena kan di rumah gue ini aksesnya cuma cukup buat orang jalan kaki, yang tadi gue bilang, ini rumah gue, ini untuk jalan kaki 1-2 orang. Nah ini tembok rumah almarhum nih. Kita lagi ngobrol. Lu percaya nggak? Ini almarhum nih dari arah sana jalan bang. Jalan, iya menuju ke arah gue, ke arah anak-anak gue nih, lagi pernah nongkrong. Dia jalan gini, terus si Apres ini kan ngeliat ya, lah Diki. Nah kita kan minggir tuh, gue pada minggir. Lah iya, dia jalan dari sini, tapi dia nggak nengok ke gue, nggak. Pokoknya dia jalan fokus aja gini, diem aja gitu. Iya, dia jalan. Nah gue kan pada minggir kan. Lah iya, dia jalan tuh ngelewatin gue. Kan gue pada begini semua ya. Ah iya itu mah Diki ya, Diki gitu kan. Udah balik yuk, kabur. Udah nggak usah. Gue masih tetap biasa nih nongkrong. Udah lupain udah nggak usah ngomongin dia, ntar dia malah kayak gitu lagi, gue bilang gitu kan ya. Bener aja bang, dia tuh beberapa menit kemudian dia lewat lagi bang. Wah di situ gue pribadi pun langsung takut lah, gue langsung masuk ke dalam ke rumah gue kan. Dia lewat lagi nih, cuk. Wah gila, dia sama sekali nggak negur bang. Dengan keadaan celana jeans yang pada saat terakhir gue anterin, sweater biru itu kayak gitu. Pokoknya itu terakhir kali yang dia nampakin ke gue orang sama temen gue ini. Ya dia keadaan yang terakhir kali gue anterin dia naik angkot itu. Di jalan gue liatin lah, gue pantauin ya, tuh dia jalan terus sampai ujung hilang. Gue pikir kan dia nggak balik lagi nih ya. Yaudah gue anggap biasa aja, ternyata dia balik lagi. Itu gue pikir, kok masih aja dia kayak. Gue akhirnya di dalam rumah gue itu gue ngomongin sama teman-teman gue kan ya, kok masih ya? Apa ada yang mau disampaikan ke kita ya gitu kan? Ya sampein apaan? Sedangkan kita kan udah tahu nih dia meninggalnya kenapa gitu kan. Kemarin kita udah nanya ke sana gini. Udah singkat cerita, cabut lah nih, udah nunggu subuh dulu, temen gue pada takut, gue pada pulang. Nah jadi kan gue ngumpul nih, siang hari itu gue ngumpul di rumah si Surya ini sama teman-teman gue, adalah beberapa teman yang cewek kan. Nah tadinya gue mikir gini ya, gue pikir yang laki doang nih yang ditampakin. Ternyata beberapa cewek-cewek, karena kan si almarhum ini sempat punya, ya suka lah sama cewek, ada namanya Resti di sini. Nah temen gue ini si Resti ini ngomong nih, si Dian ngomong kan, lu pada didatengin sama Diki nggak? Loh, gue bingung ya. Dia tiba-tiba buka omongan kayak gitu. Lah, lu kenapa emang Yan? Lu emang kenapa Res? Enggak, gue kemarin beberapa hari yang lalu ketika gue mau tidur, itu masih sore kali, 10:30. Pas gue mau tutup jendela kamar gue ngeliat tuh si Diki ada di
di depan kamar gue gitu kan. Cuma dia diem aja kan. Lah, tapi lu sadar dia meninggal? Gue sadar lah, gue langsung tutup jendela gue lah. Gitu. Nah kalau si Dian kayak ngerasa lagi jalan mau sampai depan rumah kayak dipanggil Yan gitu. Nah dia ngerasa itu suaranya si almarhum. Gue juga situ kaget maksudnya. Lah iya ya, gue pikir yang laki doang nih temen tongkrongan biasa nongkrong malam. Ternyata yang cewek juga dapet teror yang sama gitu. Karena kan emang si almarhum ini ya mungkin dia kangen lah sama si yang dia sukain ini. Itu menurut gue. Di situ gue ceritain kan, iya kita tuh begini gini. Ya kok kayak gini ya. Wajar sih ya, bisa dibilang ya mohon maaf di sini almarhum meninggalnya ya nggak sempurna atau nggak wajar ya bang. Jadi mungkin karena arwahnya ini masih kayak ya penasaran lah bisa dibilang kayak gitu. Nah akhirnya kita dari situ alhamdulillah banget setelah itu kita tuh udah nggak ngalamin lagi kejadian-kejadian yang tadinya ketemu dia nongkrong. Kita tuh alhamdulillah udah jadi nyaman. Dari saat itu kita udah nyaman, udah terbiasa. Ya kita udah lupakan lah bukannya kita ngelupakan teman, kita masih ingat sih ini bagian dari teman kita, sahabat. Cuman ya udah. Mungkin kita juga ada masing-masing bagian dunianya, ya kita udah biasa aja sampai sekarang. Almarhum alhamdulillah sampai detik ini nggak di mimpi gua nggak hadir, di alam nyata pun udah alhamdulillah nggak hadir. Udah nggak, udah datangin lagi. Udah nggak bang. Oke. Nah itu gara-gara nggak datangin semenjak apa nih kalau boleh tahu? Itu terakhir kali mungkin dia pamitan nih yang malam itu bang, yang dia tiba-tiba lewat ya? Terus dia balik lagi. Oke. Berarti mungkin semenjak ziarah juga. Iya, ziarah. Untuk terakhir kali. Oke. Nah, Bang, gue penasaran nih. Kan tadi kan meninggalnya juga nggak wajar, Bang ya. Ibaratnya kayak digebugin lah kalau kita bilang. Iya, lah. Nah, itu sampai sekarang diusut nggak sih, Bang, sama keluarganya si almarhum ini? Nah, jadi pada saat itu kalau ditanya diusut atau enggaknya, gue pribadi ya sama teman-teman gue nggak ada yang nanya langsung ke keluarganya gimana, entah itu ke bosnya yang punya mini harta ini atau gimana, gue nggak ngerti. Dan gue nggak ada yang berani nanya pada saat itu, gue bungkam. Oke. Tapi pada saat itu pihak polisi nggak ngasih tahu kejelasan gimana gitu? Enggak. Karena kan pas ketika gue udah dengar ibunya sama kakaknya yang cewek ini histeris nangis kan, ya gue di situ nggak dengar langsung polisi ngejelasin ini loh kronologinya, enggak. Abangnya pun enggak. Tiba-tiba abangnya langsung buka omongan, di antara lo ada yang bisa nemenin gue ke rumah sakit di sini nggak, Bogor gitu. Dan di situ gue nggak tahu. Berarti pada saat dibawa ke rumah sakit masih koma ya, Bang? Koma. Dan 2 hari setelah itu baru meninggal. Oke. Nah berarti kan yang diteror ini tadi abang sama teman-teman abang. Teman dia, Bang. Dan keluarganya nggak ada satupun sampai sekarang nggak ada yang diteror gitu, maksudnya nggak ada cerita-cerita dari mereka? Nggak ada, Bang. Nggak ada sama sekali. Keluarganya nggak ada yang diimpiin lewat mimpi gitu ya, atau ketemu secara langsung dengan wujud nyata, nggak ada. Tapi kitanya yang malah teman-temannya yang gitu ini. Oke. Nah di antara teman-teman abang sama abang nih pernah ini nggak sih di mimpi atau apa dia ngomong sesuatu atau nyampein sesuatu, pernah nggak? Justru di mimpi enggak. Sama sekali enggak nyampein sesuatu atau ya pesan atau apa kangen, enggak, Bang. Yang gue bingung di situ, kenapa ketika di alam nyata pun dia nunjukin wujudnya, sama sekali yang ketemu Reges pun dia diem aja. Yang di gua yang lagi bakar ayam dia dadah doang, dia nggak ngucapin atau gimana, enggak. Intinya enggak, Bang. Yang momen yang parahnya lagi yang pas gue di rumah itu yang gue raba itu kan, dia tuh nggak sama sekali ngucapin kata-kata, enggak ngomong sama sekali. Dia cuman begini, dia kayak orang sedih, gimana sih raut wajah yang pilu kayak udah gimana, pilu yang mendalam kayak lah. Sedih gitu ya. Dia nggak sama sekali, nggak ngomong apa-apa, enggak. Tapi pada saat nampakin ke abang, wajah dia kayak manusia biasa lah, nggak ada yang rusak. Nggak ada yang berdarah-darah. Mungkin kalau ada yang berdarah gue pingsan banget. Tapi ini nggak sama sekali, intinya bersih, cuman pucet. Yang sama si Reges ngelihat, yang di bawah pun yang di pohon belimbing itu, dia cuman wajah pucet, nggak sama sekali darah, nggak ada. Makanya gue nggak takut, karena gue pikir juga dia masih bagian temen gue. Biasa nongkrong, ya udah biasa aja. Oke. Nah ini dari semenjak almarhum meninggal ya, Bang, sampai diteror abang, itu berapa lama Bang diteror? Itu ada, Bang, 1 bulan lebih mah ada itu. 1 bulan? 1 bulan lebih. Berarti sepanjang puasa ya? Iya, jadi puasa, beberapa hari puasa itu kita masih diteror, tapi sempat menghilang tuh. Jeda kita aman-aman aja. Nah setelah badai Idul Fitri ini, setelah selesai Idul Fitri, dapat teror yang lebih parah.
lebih intens lah intinya. Bang, apa di ujung tuh. Ya. Oke. Itu. Dan itu kan berarti kan dia kan pas meninggal itu kan bulan puasa ya, nggak ibaratnya nggak ditahlilin ya Bang. Iya. Dan ngadainnya setelah Lebaran. Nah itu setelah ditahlilin masih diteror juga atau gimana? Itu masih Bang. Masih ya? Masih dalam keadaan diteror. Oke. Setiap malamnya tuh. Berarti dia kayak mungkin mau nyampein sesuatu, cuma bisa dibilang sih kayaknya dia ada yang masih ingin diungkapin lah. Bener. Tapi nggak tahu dengan caranya kayak itu. Nah berarti kan Bang sampai sekarang si pelaku yang tadi supir mobil itu ya Bang Iya, ya? Sampai sekarang belum tangkap. Iya, sampai sekarang juga belum ketahuan kabarnya seperti apa. Dan ya gue yakin sih, maksudnya dengan keyakinan gue, kayaknya sih dia udah dapat ganjar yang setimpal sih. Menurut gue. Karena dia udah tidak manusia banget lah. Udah kayak hewan lah kalau menurut gue. Dengan cara kayak gitu. Nggak ada punya rasa ini ya. Nggak ada rasa manusianya gitu. Dan awalnya juga kan ulah mereka ya. Karena si almarhum ini kan turun dari mobil. Iya, mungkin si supirnya ini nggak ngeliat kaca spion, langsung jalan langsung gas aja. Dan kebetulan si almarhum punya riwayat vertigo. Oke. Kemungkinan kalau mereka bawa ke rumah sakit ya Bang, masih bisa ketolong ya Bang ya. Pasti, kalau bisa dibilang 100% lah ya masih lah, masih bisa ketolong kalau benar-benar dia jujur gitu ya, dibawa ke rumah sakit, maksudnya dia ya di pengobatan lah ya masih bisa ketolong sih mungkin. Nah tapi dari posisi pas turunnya itu sampai ke letak dia dibuang itu jauh nggak Bang? Jauh Bang. Jauh. Kan dari Jakarta Selatan dia dibuang di daerah Bogor. Oke. Jauh karena kan emang trayek mobilnya itu Depok Bogor Pasar Minggu. Nah kan berarti kan dia melintas area Bogor. Oh iya. Mungkin ketika dia melintas teman gue ini dibuang. Jauh Bang. Posisi itu berarti emang sepi atau gimana? Iya, karena kan malam posisinya. Orang lagi mungkin pada terawih kan. Lagi pada terawih. Nah, katanya sih ditemuinya kisaran jam-jam 9:30 lah di daerah Bogor. Oh, malam ya? Iya, sama orang warga sekitar. Tapi pas kejadian dia turun itu jam? Masih sore. Masih sore. Lumayan. Kan gua nganterin dia kan habis buka puasa. Sebelum terawih. Oke. Itu kisaran 6:30 jam 7 kurang lah. Oh iya, berarti udah lewat isya lah. Iya. Oke. Yaudah, segitu dulu nih cerita dari Bang Aris untuk malam kali ini. Terima kasih banyak Bang Aris. Sama-sama Bang Viko. Udah mampir nih jauh-jauh dari Depok ya Bang. Sama-sama Bang. Jakarta Timur, next time gue mampir lah. Siap, itu kehadirannya Bang Viko dan tim. Siap. Yaudah, gitu dulu. Gue Viko pamit undur diri dan Bang Adis juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.